masa sih semua itu sendiri-sendiri? Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah, yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, Tuh nuduh lagi kan? kemudian ini baru analisa nih. Ini baru analisa. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang udah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Sudah jelas. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Gak apa-apa, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada, ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Jawaban Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya, itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, ya, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat bahwa Pak Jokowi itu mana ijazahnya ada orang palsu. Ya, susah cari ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi wapres. Ya sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda menyampaikan. Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Saya menyebut beberapa kemungkinan, belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal, nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212.